bonus. Selamat mendengarkan. Marsha, kau hebat sekali bisa mendapatkan pengganti selevel Park Jun, puji Elana. Itu keren sekali, ucap Elana. Ayo, kita segera kembali ke kantor. Ayi memanggilku, tulis Marsha. Sesampainya di St. Jewelry, Reina dan Ayu telah menunggu Marsha di ruang meeting. Elana dan Marsha memasuki ruangan meeting. Nampak, Reina sedang duduk dengan tatapan sombong dan meremehkan. Duduklah, perintah Ayi. Jelaskan padaku tentang pekerjaan hari ini. Mengapa Nona Gu Fei membatalkan pemotretan? Tanya Ayi dengan berpura-pura. Marsha dan Elana mulai menjelaskan duduk permasalahannya. Reina mendengarkan sambil mengikir kuku-kuku tangannya. Tiba-tiba tangannya terhenti ketika mendengar ada nama Jun disebut-sebut sebagai model pemotretan menggantikan Gu Fei. Park Jun? Ini bagaimana mungkin? Park Jun model papan atas level internasional, ucap Reina dengan rasa heran. Bukan hanya Reina yang merasa terkejut, bahkan Ayi pun sama terkejut. Park Jun adalah musisi dan model di bawah naungan Dongyang Entertainment. Untuk bisa diakui di sini tidaklah mudah. Kau harus benar-benar menjadi artis atau aktor berkelas standar tinggi. Meskipun terkenal, belum tentu bisa memasuki Dongyang Entertainment. Kau jangan berbohong. Kita tidak memiliki kontrak kerjasama dengan manajemen Park Jun, ucap Ayi tak percaya. Tenanglah, ini merupakan bantuan seorang teman. Kita hanya cukup membayarnya dengan makan malam saja, ucap Marsha. Mentraktir superstar seperti Park Jun sudah tentu bukan di sembarang tempat. Karena itulah, Marsha langsung saja menggunakan kesempatan ini untuk meminta agar St. Jewelry mengeluarkan dana untuk pembayaran ini. Ting, ponsel Ayi dan Reina menerima notifikasi email masuk. Mereka berdua menatap tak percaya ke layar ponsel mereka. Tim dokumentasi telah mengirimkan foto-foto Marsha dan Jun. Ayi dan Reina benar-benar tak percaya. Jun benar-benar menjadi model St. Jewelry tanpa bayaran. Ayi berdeham untuk menutupi rasa malunya karena sudah meragukan penjelasan Marsha. Aku baru saja menerima foto-foto pemotretan kau dan Jun, ucap Ayi. Kerja yang bagus. Bagian keuangan akan mentransfer uang untuk bayaran makan malam Jun, ucap Ayi dengan sedikit tidak rela. Marsha baru saja memberikan keuntungan besar bagi St. Jewelry. Baru saja mendapatkan kompensasi pembayaran penalti dari Gu Fei dan juga mendapatkan Park Jun sebagai model mereka. Karena itu, agar terlihat adil, Ayu juga akan mengajukan pemberian bonus kepada Marsha. Baik, jika tidak ada hal yang ingin didiskusikan lagi, kami pamit bekerja kembali, tulis Marsha. Kau kali ini beruntung, kita lihat lain kali, apakah kau akan seberuntung ini, ucap Reina kepada Ayi. Marsha kembali serius dengan buku sketsanya. Staf keuangan mendatangi Marsha di ruangannya. Nona, Departemen Keuangan baru saja mentransfer uang sebesar 100 juta untuk bonus dan 10 juta untuk biaya makan malam. Ucap staf keuangan tersebut seraya memberikan tanda terima yang harus Marsha tanda tangan untuk pencatatan file di Departemen Keuangan. Marsha pun dengan senang hati menandatangani berkas tanda terima tersebut. Terima kasih, tulis Marsha. Marsha segera mengecek rekeningnya melalui e-banking dan melihat saldo di rekeningnya semakin bertambah. Marsha segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Jun. Jika kau memiliki waktu senggang, hubungi aku. Kita makan malam bersama, tulis Marsha. Hati Jun tergelitik senang mendapatkan pesan dari Marsha dan segera membalasnya. Hari ini aku senggang, balas pesan Jun. Jika begitu, kita makan malam bersama malam ini, tulis Marsha. Terbaik, jawab Jun. Kosongkan jadwal malam ini, perintah Jun kepada asistennya. Marsha melirik jam tangannya. Teringat janji makan malam dengan Jun, Marsha segera membereskan meja kerjanya. Marsha mengambil tas dan buku sketsanya, lalu bergegas ke restoran The Floor, restoran Prancis. Jun telah menunggu di sana di ruang VIP yang sudah Marsha reservasi. Tak berapa lama, Marsha pun tiba di The Floor. Maafkan aku karena terlambat, tulis Marsha. Tak apa, jawab Jun. Sebenarnya, mereka berjanji temu jam 7 malam. Namun Jun tiba lebih awal 1 jam karena Jun terlalu bersemangat. Jun dan Marsha memesan makanan. Selama menunggu makanan datang, Jun bertanya ini itu kepada Marsha tentang kemana dia pergi selama ini.
Marsha hanya bercerita dia pergi dan menetap di Perancis, tanpa menceritakan insiden sebenarnya kepada Jun. Bagaimanapun juga, Louis adalah suaminya. Ada sebuah kehormatan yang harus dia jaga, nama baik keluarga Liu. Di apartemen Marsha, Louis nampak heran, karena semua masih gelap. Ini sudah jam 8 malam, dia belum kembali, pikir Louis. Cari tahu keberadaannya, perintah Louis kepada asisten Lee melalui sambungan ponselnya. Louis melepaskan jasnya, melemparkannya ke sofa, lalu merebahkan dirinya sambil mengangkat kakinya. Louis melirik ponselnya membuka artikel-artikel berita hari ini. Iklan promo Lee Expansion Beijing telah keluar. Dek. Louis segera terbangun duduk, mengusap kedua matanya untuk melihat lebih jelas foto yang sedang bertengger di layar ponselnya. Ini beneran Marsha, ucap Louis terkejut. Dan pria ini adalah Park Jun, ucap Louis lagi. Apa-apaan ini? Ucap Louis sambil bangkit berdiri dan telak pinggang. Baru saja ingin menghubungi Marsha, panggilan telepon dari asisten Lee berdering. Tuan, pria muda saat ini sedang bersama Park Jun di restoran The Floor. Lapor asisten Lee. Louis mengambil dan memakai jaketnya, lalu segera bergegas ke restoran The Floor. Wanita itu makan malam dengan pria lain tanpa seizinku, ucap Louis sambil melajukan mobilnya dengan kencang. Sesampainya di sana, Louis melemparkan kunci mobilnya kepada tugas valet parkir untuk memarkirkan mobilnya. Dengan tergesa, cepat-cepat Louis memasuki The Floor mencari Jun dan Marsha. Di ruang VIP, Marsha nampak sedang menunjukkan buku sketsanya kepada Jun untuk dimintai pendapat. Sebagai model papan atas level internasional, selera Jun sangat tinggi dan bagus. Jun banyak memberikan masukan yang bermanfaat untuk konsep desain terbaru Marsha. Sret. Louis membuka pintu ruang VIP tempat Marsha dan Jun sedang makan dan berdiskusi. Wajah Louis memerah marah melihat Marsha dan Louis saling melempar tawa. Sementara, Marsha dan Jun terkejut dengan kedatangan tiba-tiba Louis di ruang VIP mereka. Louis berjalan ke arah mereka lalu berdiri tepat di belakang Marsha. Ada apa ini, Nyonya Liu? Kau pergi makan malam di luar tanpa seizinku? Ucap Louis sambil berbisik di telinga Marsha dan melingkarkan tangannya di leher Marsha. Marsha mematung karena khawatir Louis berbuat onar kepada Jun di sini. Melihat Marsha merasa ketakutan, Jun membantu Marsha berbicara. Tuan Liu, ini resmi makan malam bisnis dan hanya sedikit membahas soal pekerjaan saja, jelas Jun kepada Louis. Tuan Liu juga pasti sudah melihat iklan kami yang telah diluncurkan, bukan? Tanya Jun. Jadi makan malam ini murni menyangkut tentang pekerjaan, bukan sebuah kencan, jelas Jun lagi. Baik jika begitu, suami ingin menemani istri, apa kau tidak keberatan? Tanya Louis kepada Jun sambil memegang tangan Marsha yang ada di atas meja. Silakan Tuan, namun maaf, sepertinya aku tidak bisa berlama-lama lagi di sini. Masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, ucap Jun kepada Louis. Nona Marsha, kuharap kita bisa bertemu di lain waktu dengan suasana yang lebih santai lagi, ucap Jun seraya melirik Louis memberi tatapan provokasinya, lalu bergegas pergi meninggalkan suami istri yang nampak tidak kompak akur itu. Setelah Jun pergi meninggalkan ruangan VIP tersebut, Marsha menarik tangan dari genggaman Louis. Marsha bangkit berdiri dan pergi meninggalkan Louis juga. Marsha pergi ke kasir untuk membayar makan malam hari ini. Louis mengejarnya dan menarik tangan Marsha. Louis mengeluarkan black card-nya dan membayar tagihan makan malam hari ini. Marsha semakin cepat berlari meninggalkan Louis, namun Louis tetap saja mengejar Marsha. Sayang, panggil Louis, namun Marsha semakin berlari kencang. Di depan, ada yang baru tiba dengan menggunakan taksi. Marsha langsung saja menaiki taksi tersebut, namun Louis bisa menyusulnya. Puk. Louis menutup pintu taksi tersebut. Apa kau baik-baik saja, Nona? Tanya supir taksi tersebut. Kami baik-baik saja, jawab Louis. Istriku malam ini sedikit marah denganku, jelas Louis kepada supir taksi tersebut. Dengan semena-mena, Louis minta diantar ke rumah mereka. Alih-alih mengantar Marsha ke apartemennya, Louis malah membawa Marsha pulang ke rumah. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.